Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia, teman-teman. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali membicarakan tentang BTCS Satoshi ya. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan penambangan, silahkan ditambang ya. Karena ini masih ada peluang ya. Mumpung masih ada peluang penambangan hingga akhir Desember, informasinya penambangan melalui Android akan ditutup, teman-teman. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas ya perkiraan harga Bitcoin dan Ethereum ya. Saya memprediksi harganya akan terus turun ya teman-teman untuk sementara ini ya, karena ini bisa saja peluang bagi BTCS mining. Ini menjadi peluang ya, ketika nanti Bitcoin Satoshi ini rilis ya, maka ketika rilisnya bersamaan dengan harga Ethereum yang turun ya, maka ini akan menjadi kekuatan bagi BTCS Satoshi ya, sehingga nantinya bisa naik bersama-sama dengan Ethereum. Maka harapan saya selaku penambang BTCS mining berharap tentu Bitcoin dan Ethereum ini akan terus turun ya untuk sementara ini ya. Itu harapan saya. Tapi maaf untuk yang berharap untuk naik sekarang ya. Kita berbeda pandangan untuk saat ini ya, karena saya sebagai penambang BTCS mining ya, tentu saya mengharapkan ini turun ya. Mengapa ya? Karena dengan turunnya Bitcoin dan Ethereum ya, maka ada peluang untuk BTCS Satoshi ini white papernya untuk memenuhi white papernya, janji white papernya bahwa harga BTCS itu akan senilai atau setara dengan Ethereum. Nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum ya. Maka jika harga Ethereum ini tidak di-down-kan, maka sulit untuk menjangkau harga ke sana ya. Sepertinya seperti itu. Nah, kita akan kait-kaitkan ya. Ini belum tentu benar, tapi kita akan mencoba untuk mengkait-kaitkan teman-teman ya. Cocokologi lah bahasanya seperti itu. Namun cocokologi pada hari ini kita menggunakan beberapa sumber ya. Nah, ini perkiraan saya harganya akan terus turun untuk sementara ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke sini. Ini hanya perkiraan teman-teman, belum tentu benar ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi benar ya. Seperti itu. Nah, di sini saya curiga ya bahwa BTCS ini ya itu diciptakan oleh para paus-paus teman-teman ya. Paus-paus dan para pemilik exchange ya. Seperti itu. Karena ini pernah muncul, gambar ini yang di layar ini pernah muncul di white paper teman-teman ya. Di announcement ya, di pengumuman aplikasi BTCS. Nah, kita melihat di sini ada Binance ya. Kita ambil warna biru ya. Nah, ini ada ini warna hitam ya, ada Binance ya. Kemudian ini ada ya FTX juga di sini, Coinbase Pro ya, Huobi ya, dan ini ya. Nah, ini BTCS teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, seolah-olah ini BTCS ini dibangun oleh beberapa exchange teman-teman ya. Nah, seperti itu. Di sini ada Elon Musk juga gambarnya ya. Seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bawah ini yang saya lingkari, ini FTX ya memposting something big is launching soon ya. Ya, sesuatu yang besar akan segera launching. Nah, seperti itu. Nah, mengapa FTX memposting hal seperti ini ya? Dan jika teman-teman melihat di white paper ya, itu juga mirip-mirip bahasanya ya. Di white paper daripada BTCS tertulis ya, the big crypto ya 2022 lah, intinya seperti itu ya. Kejutan kripto tahun 2022. Kita akan coba cari. Nah, ini ya. Kalau teman-teman
pasti pernah melihat gambar ini ya, teman-teman para penambang BTCS ya. Pastinya pernah melihat gambar ini ya. Nah, ini ya. Kalau kita amati ya, seolah-olah ini ada sebuah kerjasama ya antara ini mereka bergandengan tangan ya, gandengan tangan, seolah-olah bekerja sama membangun ya Bitcoin Satoshi, sehingga mereka akan menciptakan ini teman-teman ya, menciptakan The Big Crypto Surprise 2022 ya, seperti itu. Nah, jika memang mereka bekerja sama menciptakan kripto ini ya, maka bisa saja ya analisanya nanti larinya ke mereka ya, mereka ini pemilik exchange ini dan pemilik modal paus-paus ini ya, memang sengaja untuk menurunkan ya, untuk membuat pasar ini down. Nah, seperti ini. Nah, ini Ethereum sudah 941 dolar ya. Nah, bisa saja ini dibuat down ya, seperti itu. Bagaimana caranya ya? Bisa saja paus-paus ini sengaja menarik dolarnya ya, yang mereka investasikan ya, sehingga harga daripada Ethereum ini bisa down, turun ya. Dengan demikian maka apa yang dituliskan di white paper bahwa nilai BTCS ini akan senilai dengan nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum itu bisa terjadi ya, karena jika Ethereum ini tidak di-down-kan maka mustahil akan membentuk harga BTCS Satoshi ya, seperti itu ya. Nilai belum tentu sama teman-teman ya, tapi setidaknya tidak jauh-jauh lah seperti itu ya, harapannya seperti itu. Maka kita berharap harga ini akan terus anjlok ya. Sebagai penambang BTCS kita berharap harganya akan terus anjlok ya, dan ketika harga Bitcoin dan Ethereum ini sangat rendah anjloknya, maka disitulah kita berharap BTCS Satoshi rilis ya, seperti itu. Nah, kita melihat lagi di sini ya, kita masuk lagi. Kita tidak berhenti sampai di sini. Nah, kita akan dikuatkan lagi ya dengan postingan daripada ini ya. Nah, ini CS Binance teman-teman ya. Ini CS Binance. Nah, ini ada status ya. Bisnis yang dimulai di pasar beruang adalah yang terkuat. Nah, ini status seperti ini ya. Bisnis yang dimulai di pasar beruang adalah yang terkuat. Nah, ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa jika BTC Satoshi diluncurkan pada saat pasar ini anjlok ya, maka koin ini bisa saja menjadi yang terkuat. Nah, seperti itu. Seolah-olah seperti itulah ya. Tapi ini belum tentu benar, teman-teman ya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita tidak berhenti sampai di sini ya. Kita masuk lagi di postingan resmi daripada CoreDAO ya. Ini ya. Nah, ini ya, jika diartikan ya, ini resmi daripada CoreDAO ya. Maka seolah-olah mereka ini ya, itu mengharapkan memang pasar ini untuk saat ini agar turun ya, seperti itu ya. Kita sendiri juga berharap untuk saat ini pasar kripto itu anjlok ya, sehingga ketika nanti rilis ya BTCS Satoshi itu harganya bisa tinggi ya, kemudian bisa naik bersama-sama ya, seperti itu. Nah, ini ada tulisan daripada tweet daripada CoreDAO, tweet resminya ya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membangun. Jatuhnya harga telah membuat orang merenungkan dan menyadari bahwa kita membutuhkan protokol yang lebih baik, lebih banyak transparansi, desentralisasi,
resiko, visi yang lebih kuat, dan prinsip yang berkelanjutan. Mari kita membangun bersama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seolah-olah core DAO ini ya itu menjadikan anjloknya harga Bitcoin dan Ethereum ini sebagai peluang ya, seperti itu ya. Sehingga kembali ke awal tadi ya, ini bisa saja memang anjloknya Bitcoin dan Ethereum ini sengaja diturunkan ya untuk membuat harga daripada BTCS ini itu bisa tinggi nantinya ya. Itu dengan catatan jika prediksi ini benar bahwa ya penciptaan daripada Bitcoin Satoshi ini ada kerjasama dari ini ya. Nah ini ya, dari Elon Musk, Binance ya, kemudian FTX ya, Coinbase Pro, Huobi ya. Nah, jika mereka ini terlibat di sini, maka bisa saja turunnya kripto ini memang sengaja ya diciptakan ya. Mereka menarik uangnya ya itu supaya turun ya untuk menyambut BTCS ya, harga BTCS. Karena di BTCS sudah ada white papernya yang menuliskan bahwa nilai dan fungsinya setara dengan Ethereum ya, seperti itu. Namun ini bisa saja salah teman-teman ya. Ini hanya tebak-tebakan analisa lah seperti itu ya. Namun tebak-tebakan ini kita coba untuk mencari referensi ya sebanyak mungkin, seperti itu. Nah, di sini ada tulisan something big is launching soon ya. Kemudian saya paling tertarik dengan ini ya, kejutan kripto ini teman-teman ya. Nah, kemudian mengapa BNB pernah memposting seperti ini ya, Satoshi. Nah ini ya, ini juga mengindikasi bahwa seolah-olah juga BNB ini terlibat dalam penciptaan Satoshi ini ya, BTC Satoshi ini teman-teman ya. Sehingga bisa saja situasi pasar yang terjadi saat ini memang sengaja diciptakan untuk menyambut BTCS, bisa saja teman-teman ya. Karena jika BTCS tidak mengikuti white papernya ya, salah satu jalan untuk mengikuti white papernya adalah membuat harga kripto ini anjlok terlebih dahulu teman-teman ya. Karena jika harganya tidak anjlok, maka ketika BTCS langsung rilis dengan harga yang tinggi sepertinya mustahil ya. Tapi ketika Bitcoin dan Ethereum ini dibuat anjlok, maka BTCS bisa rilis ya. Maka perbandingan antara BTCS dengan Ethereum harganya nanti tidak terlalu jauh teman-teman ya. Karena Ethereum dianjlokkan dulu harganya, kemudian rilis BTCS dan kemudian naik bersama-sama. Harapannya seperti itu ya. Nah, kemudian ya kita cari lagi ya penguat-penguatnya ya teman-teman. Kita cari penguatnya. Nah, tadi kita melihat ada status daripada FTX ya, sesuatu yang besar akan terjadi. Nah, di sini juga bisnis yang dimulai dari pasar beruang adalah yang terkuat. Ini seolah-olah mereka sudah tahu ya dengan rencana ini ya. Dan anehnya BTCS ini ya itu memiliki seperti sebuah moto ya. Moto ya. Ini ya. The Big Crypto Surprise 2022. Ya, kejutan besar kripto tahun 2022 ya. Nah, ini seolah-olah sudah direncanakan semua. Dan kalau teman-teman melihat gambar ini, itu ada gambar BNB juga teman-teman ya. Nah, artinya bisa saja mereka ini bekerja sama ya, menciptakan BTCS Satoshi ya, untuk menjaga
stabilitas dunia kripto seperti itu ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kita semua bermanfaat. Terus lakukan penambangan ya. Prediksi ini baik benar ataupun salah ya. Itu bisa saja salah, bisa saja benar ya. Nah, yang paling penting adalah kita miliki koinnya ya. Mudah-mudahan kita sukses semua ke depan. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.